Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas tuntas satu topik yang jujur aja sangat kelam dan rumit. Pasar gelap organ manusia. Betul. Sumber kita kali ini adalah sebuah dokumenter investigatif dari National Geographic. Ini gila banget. Mereka ngikutin seorang jurnalis yang benar-benar menyusup ke jantung jaringannya. Jadi misi kita hari ini, kita mau coba pahami apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua berita mengerikan itu? Siapa pembelinya? Siapa korbannya? Dan seberapa besar sebenarnya lingkaran setan ini? Iya. Kita akan lihat dari berbagai sisi, mulai dari pasien yang udah putus asa di Amerika, sampai ke pusat operasi kartel di Amerika Latin. Apa yang paling, gimana ya, yang paling mencengangkan di sini tuh bagaimana seluruh pasar ini sebenarnya berdiri di atas dua pilar keputusasaan yang ekstrim banget. Dua pilar keputusasaan ya. Iya. Di satu sisi ada orang yang, sekarat, dan mereka rela bayar berapapun untuk bisa hidup beberapa tahun lebih lama. Tapi di sisi lain, ada orang yang begitu miskin, atau mungkin terancam, sampai terpaksa menjual bagian dari tubuh mereka. Hanya untuk bertahan hidup. Betul. Ini tuh sebuah ekonomi yang lahir dari titik terlemah manusia. Benar sekali, dua sisi dari mata uang yang sama. Oke, mari kita mulai dari sisi yang mungkin lebih bisa kita bayangkan, sisi permintaan. Oke. Di sumber kita ini, Anda dikenalkan pada seorang pria bernama Garrett Rowe di Georgia. Kondisinya itu parah banget. Fungsi ginjalnya kurang dari 3%. Wah, 3% itu hampir tidak berfungsi sama sekali. Tepat. Coba bayangin deh, setiap malam, selama 9 jam, dia harus nyambung ke mesin dialisis. Hanya untuk bisa melihat matahari terbit besoknya. 9 jam. Setiap malam. Dan penting untuk kita pahami dialisis itu kan bukan penyembuhan. Itu cuma kayak tali yang ngikat kamu ke mesin selama sepertiga harimu hanya untuk bikin kamu tetap hidup, bukan untuk bikin kamu sehat. Betul, hanya untuk bertahan. Keputusasaan level itu loh yang bikin katakanlah harga $500.000 untuk sebuah organ ilegal itu jadi terdengar masuk akal bagi sebagian orang. Ini bukan lagi soal uang, ini soal waktu. Tepat. Ini soal waktu yang terus berjalan mundur. Garrett ini udah ada di daftar tunggu transplantasi resmi selama hampir 2 tahun. 2 tahun itu lama banget loh. Lama banget. Dan rata-rata waktu tunggu di Amerika itu bisa sampai 7 tahun. Tanpa transplantasi prognosisnya suram. Ada satu kalimat dari dia yang benar-benar, nusuk banget. Apa itu? Dia bilang, lebih gampang cari penjual ganja daripada cari penjual organ. Itu nunjukin betapa tertutupnya dunia ini bagi orang awam. Dan kisah Garrett ini sayangnya bukan anomali. Ini cerminan dari krisis yang jauh lebih besar. Di Amerika Serikat saja ada 17 orang meninggal setiap hari. Setiap hari? Setiap hari. Karena nggak kunjung dapat organ. Lebih dari 100.000 orang ngantri di daftar tunggu resmi. Nah ini kan menciptakan sebuah lubang permintaan raksasa yang nggak bisa ditutup oleh sistem legal. Disitulah pasar gelap melihat peluang emas. Mereka mengisi kekosongan itu ya? Mereka nggak menciptakan permintaan. Kegagalan sistem kesehatan kitalah yang menyediakannya. Bahkan para profesional medis pun mengakuinya, walau mungkin dengan berat hati. Dokumenter ini mewawancarai Dr. Peter Chin Hong, seorang spesialis penyakit menular. Perkiraannya itu benar-benar bikin kaget. Dia bilang apa? Dia menduga setidaknya 10% dari pasien transplantasinya itu dapat organ dari pasar gelap. 10%. Itu angka yang signifikan banget. Dan dia pasti menekankan kalau itu... Angka minimum. Nah, itu dia. Dia bilang 10% itu lantainya. Angka minimum yang bisa mereka konfirmasi. Angka sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Masalahnya kan nggak ada pasien yang mau ngaku. Tentu. Ada rasa malu, rasa bersalah, dan tentu saja ketakutan yang luar biasa. Takut sanksi hukum, atau lebih parah lagi, pembalasan dari jaringan kriminal yang mereka hadapi. Ini rahasia yang dibawa sampai mati kayaknya. Betul. Tapi meskipun dirahasiakan rapat-rapat, jejak digitalnya itu bertebaran di mana-mana. Jurnalis di film ini cuma butuh beberapa menit di media sosial buat nemuin puluhan orang. Oh iya? Dari negara-negara berkembang yang secara terbuka nawarin ginjal mereka. Pesannya tuh, memilukan. Kayak, saya sehat 26 tahun, butuh uang, jual ginjal. Harganya cuma beberapa ribu dolar. Wah,
Ini bukti nyata dari sisi pasokan yang sama putus asanya ya. Iya. Dan ini langsung memicu pertanyaan berikutnya kan? Dengan jutaan migran yang bergerak ke perbatasan Amerika dalam kondisi yang sangat rentan, seberapa besar kemungkinan perdagangan mengerikan ini terjadi? Ya, tepat di halaman belakang mereka. Nah, dari sinilah investigasi ini masuk ke wilayah yang sangat-sangat berbahaya. Jurnalis ini ngikutin jejak rentanan itu sampai ke Kolombia. Oke. Dia dengar desas-desus kalau kartel narkoba terbesar di sana, Clan del Golfo, itu udah melebarkan sayap bisnis mereka. Bukan lagi cuma kokain, tapi juga organ manusia. Fokusnya ke satu kota pelabuhan bernama Turbo. Turbo ini bukan sembarang kota kan? Secara strategis ini tuh kayak gerbang neraka. Gerbang neraka ya? Betul, ini titik awal menuju celah Darien atau Darien Gap. Sejalur hutan liar 100 mil yang nggak ada jalan rayanya sama sekali. Para migran harus jalan kaki lewat situ. Itu zona tanpa hukum, tempat sempurna buat para predator. Karena orang bisa lenyap begitu saja ya? Tepat, siapapun yang nguasain Turbo, dia nguasain arus manusia yang putus asa ini. Dan pemandangan di kota terdekatnya, Necoclí, itu membuktikan hal itu. Ribuan migran terdampar di sana, uangnya habis, nunggu giliran naik perahu buat nyebrang ke hutan itu. Jurnalisnya bilang suasana keputusasaannya itu pekat banget. Dan di tengah keputusasaan itu, pasti banyak rumor beredar. Banget! Rumor tentang orang-orang yang masuk hutan dan gak pernah keluar. Atau ditemukan dalam kondisi yang aneh. Dan ini bukan sekedar isapan jempol kan? Bukan. Jurnalis itu berhasil dapat wawancara anonim dengan seorang polisi lokal. Polisi itu cerita, dia beberapa kali nemuin mayat di sepanjang rute migran. Mayat-mayat itu punya bekas luka operasi yang rapi dan organ dalamnya hilang. Astaga. Dia secara spesifik nyebutin ginjal dan kornea mata. Ini udah bukan perampokan biasa. Jelas bukan. Dan kemudian, jurnalis ini melakukan sesuatu yang luar biasa nekat. Dia berhasil ngatur pertemuan dengan seorang anggota kartel aktif. Nama panggilannya aja udah cukup bikin bulu kuduk berdiri. El Deshuesador. Yang artinya si pemotong atau si pencincang. Benar. Sebuah nama panggilan yang jelas-jelas dipilih untuk menyebarkan teror. Tentu saja. Dan pengakuannya persis sesuai reputasinya. Dia dengan santai ngejelasin model bisnis mereka. Kartel mengut pajak ke setiap migran yang mau lewat. Oke. Nah, buat mereka yang nggak bisa bayar, ada cara lain buat lunasin utang. Organ mereka jadi bayarannya. Dia ngaku tanpa ragu kalau mereka ngambil ginjal, jantung, apapun yang ada pasarnya. Gila. Dan untuk membuktikan omongannya, dia nunjukin video kan? Ya. Ini bagian yang paling mengerikan. Jurnalis itu bilang videonya terlalu sadis untuk ditayangkan. Dia cuma bisa gambarin sebuah operasi darurat di tengah antah berantah. Tangan-tangan bersarung tangan kelihatan narik organ dari rongga dada seseorang yang terbuka, terus ngebanting organ itu gitu aja ke atas meja logam. Iya Tuhan. Pemandangan yang brutal banget, yang nunjukin betapa nggak berharganya nyawa manusia di mata mereka. Tapi di sini kita juga harus sedikit hati-hati kan? Jurnalisnya sendiri ngaku di dunia kriminal kayak gini, susah bedain mana kebenaran, mana bualan buat bangun reputasi. Itu poin yang bagus. Ego mereka kan besar banget. Iya. Mungkin dia melebih-lebihkan perannya. Bisa jadi. Tapi bahkan kalau cuma 1/10 dari ceritanya yang benar, itu udah sangat mengerikan. Tentu. Fakta bahwa ide memanen organ dari migran yang tak berdaya ini ada dan dibicarakan di dalam lingkaran kartel, itu sendiri udah jadi sebuah realitas yang menakutkan. Tepat. Ini menunjukkan bahwa nilai seorang manusia di mata mereka itu cuma, ya seharga organ-organnya di pasar gelap. Dan El Deshuesador ini ngasih petunjuk penting berikutnya. Dia nyebutin ada koneksi dengan kartel Meksiko. Jadi investigasi pun bergerak ke utara, makin dekat dengan perbatasan Amerika. Dan di sana model operasinya ternyata beda lagi ya? Beda banget. Ini bukan lagi soal penculikan dan pembunuhan migran secara acak. Di Meksiko, bisnisnya kelihatan jauh lebih terorganisir. Walaupun kata terorganisir di sini punya konotasi yang sangat gelap sih. Sangat gelap. Ya, di Meksiko, jurnalis itu ketemu seorang pencari bakat bernama Angel. Tugasnya adalah nyari orang-orang yang bersedia mendonorkan ginjal mereka. Mendonorkan, ya? Tentu saja, mendonorkan itu kata halus untuk menjual. Angel ini bersikeras kalau ini bukan pencurian. Dia ngaku mereka profesional,
Para donor dites kesehatannya, dikasih vitamin, bahkan ditempatin di sebuah rumah selama seminggu untuk persiapan. Tapi disinilah batasnya jadi kabur banget kan? Apa ini benar-benar sebuah pilihan bebas? Ketika seseorang jual ginjalnya karena anak-anaknya kelaparan, apa itu bisa disebut persetujuan? Pertanyaan yang bagus. Angel sendiri ngaku satu hal krusial. Semua ini ada di bawah pengawasan dan kendali penuh kartel. Ini bukan transaksi bisnis biasa, ini eksploitasi kemiskinan di bawah todongan senjata. Dan ternyata model bisnis yang dijelasin Angel itu cuma satu sisi dari koin. Sisi yang lebih brutal terungkap waktu jurnalis ngobrol sama menantu seorang bos kartel yang dipenjara. Oh ya, Dia ketawa waktu dengar cerita Angel. Menurutnya, kadang mereka nggak perlu nyari orang yang bersedia. Orang-orang yang bikin masalah sama kartel, misalnya punya utang atau berkhianat, akan dipaksa nyerahin organ mereka. jadi itu semacam hukuman. Betul. Ini bukan lagi transaksi. Ini hukuman mati yang dimonetisasi. Jadi kita lihat ada sebuah spektrum kekejaman di sini. Di satu ujung ada orang yang jual organ karena putus asa. Di ujung lain ada orang yang organnya diambil paksa sebagai hukuman. Keduanya sama-sama dieksploitasi. Oleh jaringan yang sama untuk keuntungan yang sama. Tapi mungkin bagian yang paling bikin saya mual dari investigasi di Meksiko ini adalah, Konfirmasi keterlibatan para profesional medis. nah, ini dia. Kita selalu menduga ini terjadi, tapi jarang banget ada bukti langsung. Jurnalis ini berhasil wawancara seorang dokter yang jadi bagian dari jaringan ini. Dan apa perannya dalam mesin kematian ini? Perannya sangat penting, ngelakuin tes kecocokan darah dan jaringan antara donor dan resipien. Dialah yang ngasih stempel validasi medis pada transaksi haram ini. Wow. Pengakuannya sangat terus terang. Dia tahu banyak donor yang datang ke dia itu di bawah tekanan atau paksaan. Waktu ditanya kenapa dia lakuin itu, jawabannya kombinasi antara ancaman dari kartel dan bayaran yang sangat besar. Uang dan ketakutan. Kombinasi yang kuat. Dan ada satu kalimat darinya yang benar-benar membekukan darah. Oke. Dia dengan tegas dan dingin menyebut para dokter bedah yang melakukan operasi transplantasi ilegal ini sebagai pembunuh. Pembunuh itu pengakuan yang luar biasa. Itu pengkhianatan total terhadap sumpah Hipokrates. Ketika seorang dokter nyebut sejawatnya pembunuh, itu artinya tindakan ini udah keluar dari ranah prosedur medis dan masuk ke ranah eksekusi. Benar. Mereka bukan lagi nyelamatin nyawa, tapi nukar satu nyawa dengan nyawa lain demi uang. Kita udah dengar dari perekrut, dari anggota kartel, bahkan dari dokter yang terlibat. Tapi ada satu suara lagi yang belum kita dengar, si pembeli. Sisi permintaan. Betul. Akhirnya, lewat kontak kartelnya, jurnalis berhasil ngobrol dengan seorang pria yang kita sebut saja Juan. Dia adalah wajah dari sisi permintaan yang kaya raya itu. Apa ceritanya? Gimana dia membenarkan perbuatannya? Juan ini menderita diabetes parah dan udah diambang kematian. Lewat pasar gelap, dia bayar lebih dari $500.000 buat transplantasi pankreas. Operasi itu nyelamatin nyawanya. Oke. Waktu jurnalis nanya, dari mana organ itu berasal, sikapnya, wah, sangat jelas. Dia bilang, saya nggak peduli, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak mau tahu apa-apa, saya punya uang, dan saya melakukannya. Ini mekanisme pertahanan psikologis klasik. Willful ignorance. Ketidaktahuan yang disengaja. Benar. Dia memilih untuk nggak tahu supaya bisa hidup dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia tahu, dia bakal jadi kaki tangan dalam kejahatan mengerikan. Lebih gampang tutup mata. Tapi jurnalis itu terus neken dia. Dia ngajuin pertanyaan hipotetis. Apakah Anda akan tetap melakukannya jika Anda tahu pasti seseorang dibunuh demi organ itu? Dan disinilah pertahanan Juan mulai retak. Dia jawab apa? Dia terdiam sejenak, ragu-ragu. Terus jawab, tidak. Keraguan itu adalah segalanya. Itu nunjukin kalau di dalam hatinya, dia tahu ada batas moral yang nggak boleh dilewati. Dia cuma memilih untuk nggak bertanya apakah batas itu udah dilewati dalam kasusnya. Karena jawabannya mungkin akan menghantuinya seumur hidup. Tepat. Lalu Juan ngelakuin sesuatu yang menarik. Dia ngebalikin pertanyaan itu. Dia nanya ke si jurnalis, dan secara nggak langsung ke kita semua, jika Anda di posisi saya, sekarat, dan ini satu-satunya pilihan untuk hidup, apa yang akan Anda lakukan? Dan itu pertanyaan yang paling jujur sekaligus paling nggak nyaman. Gampang banget buat kita ngehakimi dari posisi aman, tapi waktu dihadapkan pada pilihan antara mati atau ikut dalam sistem yang korup, argumen etis yang kita pegang teguh bisa jadi goyah. Itulah inti dari dilema ini. Benar. Jadi setelah ngikutin jejak berdarah ini, apa yang kita dapatkan?
Kita lihat sebuah ekosistem gelap yang rumit banget. Ini bukan sekedar transaksi jual-beli. Ini jaringan raksasa yang melibatkan pencari bakat, dokter korup, kartel kejam. Yang semuanya berputar pada dua kutub keputusasaan, orang kaya yang sekarat dan orang miskin yang rentan. Betul. Kita juga lihat setidaknya ada dua model operasi yang beda. Model yang lebih brutal di Kolombia, di mana migran tak berdaya jadi target, dan model yang lebih komersial tapi tetap koersif di Meksiko. Tapi pada akhirnya, keberadaan pasar ini, dalam bentuk apapun, adalah sebuah gejala. Gejala dari apa? Gejala dari kegagalan sistemik yang masif. Pasar gelap ini tumbuh subur di celah-celah kegagalan sistem kesehatan legal kita. Pelanggan potensial bagi kartel. Selama antriannya begitu panjang dan keputusasaannya begitu besar, akan selalu ada orang yang nyari jalan pintas yang mengerikan ini. Dan itu ngebawa kita kembali ke awal, ya, orang-orang kayak Garrett yang nyoba main sesuai aturan justru beresiko mati kehabisan waktu. Tepat sekali. Ini kan menciptakan tekanan moral yang luar biasa bagi kita sebagai masyarakat untuk cari solusi yang lebih baik. Entah itu lewat peningkatan donasi organ legal, terobosan medis, atau kebijakan kesehatan publik yang lebih efektif. Betul. Karena kalau sistem legal nggak bisa ngasih harapan, sistem ilegal akan menjualnya dengan harga yang sangat mahal, yang seringkali dibayar dengan nyawa orang lain. Setelah mendengar semua ini, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir. Coba bayangin deh, sebuah masa depan, mungkin nggak terlalu jauh dari sekarang, di mana teknologi medis memungkinkan kita untuk nyetak organ di laboratorium sesuai kebutuhan. Pasar gelap organ manusia pun lenyap seketika. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada jaringan kriminal yang begitu canggih dan mengakar ini? Apa mereka akan ikut lenyap? Atau akankah mereka cuma putar otak, pakai keahlian logistik, jaringan medis korup, dan kekerasan mereka untuk beralih ke bentuk eksploitasi manusia yang lain?